gurunya. Tuh, sehingga berkah itu sangat penting Bapak Ibu. Ya, berkah itu penting, benar ya. Meskipun setengah pinter, tapi kalau berkah, wah luar biasa. Pinter sekali, tapi ilmunya nggak berkah ya. Jadi artinya carilah pembelajaran yang ada gurunya. Jadi guru ini. Bu Vita ini jangan dipandang Bu Vitanya, tapi di balik ini ada tangan-tangan Tuhan di baliknya ini. Kita yakini Betul, Pak. seperti itu. Sehingga kita harus dalam apa namanya ya, mengkaitkan ilmu ini dengan kehidupan dan ibadah. Sehingga nanti apa ya, suksesnya itu benar-benar luar biasa. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian prolognya untuk diklat yang kedua ini. Selamat menikmati, selamat bersemangat, sehingga nanti kita harapkan dapat ilmunya yang sungguh-sungguh dan bisa melaksanakan. Dan yang terakhir saya doakan semuanya mendapatkan keberkahan dari mencari ilmu saat ini. Amin. Silakan Bu Vita, kami persilakan, monggo. Tidak menyanyi dulu nih, Pak. Tadi Pak On nih. Oh Oh, nggih, sudah ya udah tinggal kemarin. bisa nggih. Oke, siap nggih. Sudah, ya sudah. Nggih, matur nuwun sangat Pak Bambang. Sudah Ya. dibuka. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. yang Salam. saya hormati. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, ini pertemuan kedua untuk in service-nya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih masih semangat belajar bersama saya Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi pun saya juga suka belajar Bapak Ibu ya. Dari manapun juga gitu ya. Bahkan kadang sampai ngantuk-ngantuk itu saya pun masih ikut webinar di PMM sampai jam 11 malam, setengah 11 gitu ya. Kadang kalau ngantuk banget ya saya ditonton laptop gitu, saya bukan nonton laptop. Tapi kalau diklat begini, karena kan beda loh Bapak Ibu, nggih. Webinar apa seminar dengan diklat itu kan beda. Kalau diklat kan kita nanti pasti diberi tugas gitu ya. Biasanya ada praktis atau praktik-praktik apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau webinar kan enggak ya, seminar dengerin aja gitu. Ya Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar tentang swing ya Bapak Ibu. Hari ini kita lanjut lagi. Cuman fokusnya Bapak Ibu ya, fokusnya kita hari ini ke sebentar. Saya buka swingnya. Fokusnya hari ini ya Bapak Ibu ya menyempurnakan dan mempublikasikan bahan ajar. Dalam bentuk apa publikasinya? Bisa misalnya di-share ke siswa atau bahkan juga bisa dicetak ya, bisa dicetak agar dapat menjadi dokumen yang mungkin bisa diunggah di platform tertentu begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita cermati di PMM itu kan yang nomor berapa? Nggih, lupa saya nomor 12 apa ya? Yang itu Bapak Ibu membuat perangkat ajar nih, membuat perangkat ajar terus diunggah di PMM. Itu lumayan berat sebenarnya Bapak Ibu ya. Beratnya kenapa? Karena proses kurasi di PMM-nya tidak sebentar. Coba kalau misalnya setelah kita unggah itu langsung dikurasi, kita pasti tertarik banget ya. Tapi nggak ada salahnya Bapak Ibu karena dalam waktu 6 bulan itu kita pun kita insya Allah masih bisa diberi kesempatan ya. Masih diberi kesempatan untuk bisa misalnya Bapak Ibu sudah kadung pilih yang nomor 12 itu membuat perangkat ajar ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuatnya dengan menggunakan Sway. Nanti cuman terus dicetak jadi Word atau PDF gitu terus diunggah di MM. Nah Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah saya beri tugas nggih. Tugasnya Bapak Ibu ini pakai form. Ini mau saya download di Excel saja ya, biar saya gampang. Ada 113 respon ya. Ada 113 yang apa itu? Ada 114 tambah. Ini lain aja pakai form Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa untuk materi yang berikutnya. Karena canggih banget Bapak Ibu. Saya saya pernah cerita yang kemarin itu saya bahkan riset menggunakan form dan riset saya itu diunggah di jurnal yang diterbitkan oleh Atlantis Press ya di Amerika sana itu jaringannya Springer. Alhamdulillah banget bahkan waktu itu saya diundang untuk mengikuti academic writing yang menyelenggarakan juga dari sananya gitu. Langsung dibimbing sama profesor dari
Amerika. Saya sampai lupa universitas apa. Keren banget tuh Pak Ibu. Jadi ngerti saya, oh begini ya. Padahal resep apa itu eh alat saya sederhana gitu ya. Jadi sebenarnya dengan aplikasi-aplikasi sederhana pun kita bisa melakukan ya. Oke, sekarang saya mau lihat tugas-tugasnya Bapak Ibu ya. Ini tugasnya Bapak Ibu di sini. Saya mau coba buka salah satu ya ini yang pemecah rengkot ini. Nanti mungkin ini bisa diusulkan ini Pak, yang untuk dapat hari ini apa akan ada hadiah lagi Pak? Sama tuh ada hadiah lagi Atau Ibu pilih untuk aja yang pertemuan bagus. kedua. Oh, enggak Mana kalau Pak. Ibu Ah, pilih bagus. yang bagus? Iya ya Pak, Kan nanti kuisnya ada beda lagi. itu. Sudah siapkan kuis ah? Enggak. Kalau sudah siapkan Ah kuis ya, bagus kan Pak. ada tugas ya. Ya, siap-siap. Saya mau tengok deh Bapak Ibu. Saya tengok di Excel. Tadi sudah saya download Excelnya nggih. Mana tadi? Oh, ternyata cuma saya lihat. Oke, saya buka di sini aja. Excel ini. Ini nggih linknya. Mau saya kopas, saya buka. Ini salah satu ini punya siapa? Nanti mau saya tengok nanti ya. Saya belum copy. Saya mau buka tugasnya Bapak Ibu. Ini bisa siapa nih, Wah? Ah, mesti ibu-ibu ini. SD Rungkut. Mana nih? Mananggal. Mananggal 1582. Wah, mengajar kelas 1 B, weh, hebat Ibu, mengajar kelas 1. Ibu, tahun 2016 saya waktu itu pernah mengajar kelas 1. Waktu itu saya masih di Jogja, Ibu. Saya kirim pembelajaran matematika, judulnya batik geometri, matematika tapi pakai batik, Ibu. Saya akhirnya lolos ke Hungaria, Ibu. Siapa tahu nanti, Bu, jadi guru kelas 1 pun kalau kita kreatif, siapa tahu bisa kemana-mana kayak saya. Ini, Bu, bagus ini ya kan kemarin cuman upload pengenalan diri guys, foto sekolahnya harus pas mengajar gitu ya Ibu. Cantik ini ya. Wah, bagus-bagus. Oke, saya akan buka yang lain ya Pak Ibu guys. Tadi Bu siapa ini? Bu Umi Husna. Nanti gampang nanti saya tengok lagi. Oke, saya mau buka lagi. Pak Sinten lagi. Oke, saya mau besarkan. Wah, bapaknya siapa namanya ini ya? Kalau udah kelihatan. Pak Sinten Pak. Oh, sama ini satu sekolah ya Pak. Oh, alah, hebatnya ini. Ini eh, sekolahnya bagus sekali nih Bapak Ibu. Kelas 3A loh Bapak ya. Ini sekolah bukan sekolah negeri ya Pak nggih. Oh SD negeri loh. SD negeri ini bener-bener anu ya, transisi PAUD ke TK ya. Warna-warni, kayak tempat bermainnya bagus Pak. Mana namanya nggak kelihatan ini ya Pak. Oke, saya akan periksa. Nah, Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu pas itu nggak Bapak Ibu pas. Siapa tahu pas nanti ngisi kegiatan praktik baik gitu ya, tiba-tiba eh sana kamu ngisi praktik baik gitu ya. Ah, itu Bapak Ibu mungkin kan sudah punya dokumen nih di Word ini Bapak Ibu. Nah, coba aja nanti Akan siji kabeh langsung padha tak kei fotoku kabeh. Bu Utari, Pak Bu Asep. bentar Ngene. ya Bapak Ibu. Kok sama ya ngono? Oh, satu sekolah ngono. Enggak, beda. Enggak masalah. Foto sing depannya. Duh, Enggak satu sekolah ya Bu. Sekolahnya soalnya gambarnya podo. Ini telepon apa Ibu? Ini bagus ini punya siapa ini ya Bu? Oh, bagus ini Bu. Bu Tri Mayasari. SDN Manukan Wetan nggih. Halaman sekolah. Ah, bagus sekolahnya ini. Ini kayak sekolah yang
Saya dulu pernah mengunjungi sekolah Jerman Perancis Bapak Ibu, namanya Franco Germanio apa gitu, sampai bahasanya itu susah, saya ngomong aja susah. Kayak bocah budi-budi, padahal itu masih SMP Bapak Ibu, tapi anaknya besar-besar banget. Sekolahnya itu cantik sekali. Tapi masuk itu Bapak Ibu nggak kelihatan kayak sekolah, kayak pabrik. Tapi begitu masuk, wow, sekolah di Cina Bapak Ibu. Karena saya pernah belajar di Cina. Ini cantik sekolahnya. Oh, kelasnya juga cantik, ibunya juga cantik. Oh. Ah, mantap Ibu, bagus Ibu. Siapa ini ya? Saya catat ini, saya tandai ini Bu. Tak tandai ya. Sama ibunya tadi. Tak tengeri ini aja ya. Ben gampang deh. Bu Umi Husna tadi karena yang pertama kirim ya Bu. Itu menunjukkan antusiasme itu Ibu ya. Nah ini sebagai penghargaan kami Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu sudah ngirimnya di awal nggih. Ini kirimnya tuh jam 16.23 sama jam 18 tadi yang manuan tadi ya Putri tadi pukul 18.12, yang Bu Umi pukul 16.53. Ini menunjukkan Bapak-bapak Ibu apa itu nggih? Semangat deh, semangat. Ini dan ini kenapa nggak mau dibuka ini ya? Oh, ini jadi ini yang ini nggak mau dibuka Bapak Ibu, yang satu ya. Kan tautan suwe soalnya. Oke. Itu Bapak Ibu nggih, untuk tugasnya nanti yang satu nanti bisa dicari dari kuisnya nanti ya Pak, mungkin ya Pak. Oke, itu tugasnya Bapak Ibu. Terima kasih. Tapi saya mau buka lagi, satu lagi nggih. Buka acak aja Bapak Ibu ya. Boleh punya ibu tadi ya, sik. Sabun buat kopi, sik. Murid-murid saya di sekolah itu ketularan saya, dikit-dikit sik. Padahal orang Sumbawa ya, orang Sumbawa, orang Padang, orang Lombok gitu murid saya. Nah, punya siapa ini? Oh, tampilannya beda, Bu Puji. Dan pacarnya sekolahnya bagus-bagus ya. Kalau di Jawa emang rata-rata sekolah-sekolah sudah bagus-bagus Bapak Ibu ya. Wah ini Ibu pakai backgroundnya yang bagus ini. Dan ini kita itu kalau di SW itu kita nggak usah upload Bapak Ibu ya. Kecuali foto kita gitu ya. Foto-foto yang milik pribadi ya kita upload gitu ya. Yang enggak usah. Oke Bapak Ibu ya. Saya tutup dulu. Alhamdulillah tugasnya ini sudah 175 yang kirim tugas. Matur nuwun sangat saya tutup biar nggak abot. Oke, saya akan lanjut Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan tadi, hari ini kita akan menyempurnakan dan mempublikasikan bahan ajar. Maksudnya apa mempublikasikan itu? Maksudnya adalah mempublikasikan itu baik secara daring maupun luring. Guys. Siapa tahu kita memiliki siswa-siswa yang tidak terjangkau dengan apa namanya? Tidak terjangkau dengan internet, Bapak Ibu. Tahun berapa, guys? Saya waktu itu masih hamil, Bapak Ibu. Tahun 2021 kalau nggak salah, guys. Saya waktu itu hamil besar. Tapi saya dimintai tolong sama Kemendikbud. Kemendikbud itu dimintai tolong juga sama Kopassus. Kopassus Grup 3 yang mereka itu adalah komando pasukan khusus yang bertugas di wilayah-wilayah yang agak kritis gitu ya, seperti Papua, Ibu. Lah beliau-beliau Bapak polisi ini nanti itu di sana bukan hanya menjaga keamanan, menjaga ketertiban gitu, tapi juga mengajar Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya dengan Pak Yandri. Pak Yandri itu dari luar Jawa juga beliau. Karena kami yang berpengalaman mengajar di luar Jawa, waktu itu diminta untuk menyampaikan materi tentang aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk mengajar secara luring. Nah, waktu itu saya membawa SWE, Bapak Ibu, SWE juga. Kenapa? Karena SWE pun bisa digunakan secara luring. Caranya bagaimana? Dengan kita cetak, Bapak Ibu. Kita cetak atau kita ekspor dalam bentuk dokumen ataupun PDF. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau misalnya ini bahan ajar ini kan kemarin saya sudah cetak ya. Misalnya bahan ajar ini mau digunakan sebagai bahan ajar luring begitu ya. Itu kita tinggal klik ini Bapak Ibu ya di
bagian kanan ini bukan ada play dan share ya. Di titik 3 ini kita kalau bingung lah kok isinya kok sithik banget gitu ya, kok toolbarnya saipit gitu. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, meskipun toolbarnya saipit ya, di aplikasi apapun itu pasti ada titik 3. Titik 3 itu artinya itu berarti di situ kita diminta untuk discover gitu ya. Discover itu masih mencari lagi, mendapatkan lagi apa yang kita cari kayak gitu ya. Nah, di sini nanti ada pilihan kalau di Sway itu ada My Sways, berarti nanti kita akan dikembalikan ke Sway page atau ke daftar Sway yang sudah pernah kita buat namanya My Sway ya. Ada ini return to your My Sway page gitu ya. Saya besarkan tulisannya. Terus create new ini berarti kita start ke blank Sway, ke Sway yang awal ya. Terus duplicate this way, nah Bapak Ibu, bahkan sway pun bisa diduplikasi, ya bisa jadi kita nggak kopas, tapi kita bisa menduplikat, terus kita pakai yang baru. Kayak kita membuat modul ajar Bapak Ibu ya. Kadang kan kita sudah punya ini ya, apa template-nya gitu ya. Nah itu kita nggak perlu buat template, tapi langsung diduplikat aja gitu ya. Atau kita juga bisa menjadikannya sebagai template Bapak Ibu. Nah, kalau diduplikat nanti jadi 2 berarti Bu. Ya, bahkan jadi berapapun boleh. Coba akan saya duplikat ya. Saya akan duplikat, kita tunggu. Ini ada tulisannya will create a copy this way and add it to your MySpace page. You can rename it first if you want. Ini mau saya kasih nama yang beda ya. Saya pakai kata kerja ini bukan kata benda yang menyusun bahan ajar interaktif dengan Sway ya gitu aja. Dan lebih pendek. Biasanya kita nggak usah kasih judul, begitu kita kasih, kita kasih namanya ini Bapak Ibu, begitu kita kasih judul dia akan kasih apa namanya, nama file sendiri ya, nama sway-nya sendiri. Oke, saya akan lihat ya, to my switch, kita akan lihat seperti apa nih Bapak Ibu. Nih, ini yang tadi ya, yang saya buat tadi, sudah ada 159 kunjungan Bapak Ibu. Jadi di sini kita pun bisa memantau apakah siswa kita sudah menengok belum gitu ya, sudah menengok materi yang kita sampaikan atau belum, kita bisa. Termasuk tadi di form tadi juga kita bisa menengok siapa sih yang sudah submit tugasnya juga bisa, ya. Nah ini yang baru, Bapak Ibu ya, yang baru. Nah yang baru ini kalau kita ini nanti misal ya kita mau ganti gitu ya. Oh ini nanti anu kok sertanya beda gitu ya, atau penyelenggaranya beda gitu ya. Misal nih saya dapat undangan lagi untuk mengajar yang undang dari PT lain gitu ya, dari apa itu, dari mitra Kemendikbud yang lain gitu. Nah, tapi materinya sama Bapak Ibu. Nah, biar kelihatan beda misalnya nih saya duplikasi saja terus saya ganti-ganti gitu ya, misal ganti gambarnya, ganti apanya. Itu juga bisa Bapak Ibu. Kan meringkas waktu ya Bapak Ibu. Itu caranya. Seperti itu. Oke, saya akan uplek-uplek yang ini aja ya, yang ini aja deh. Mau tak uplek-uplek ini ya. Kan rusak orang popo, nggak hilang deh. Oke, Bapak Ibu sudah duplikasi. Sekarang bagaimana kalau kita menjadikannya sebagai template? Nah, sama seperti template-template yang bisa kita buat di dokumen ya, baik itu di Word, Excel, ataupun PowerPoint. Di Sway pun kita bisa membuat template, Bapak Ibu ya. Nah, ini Sway tak kasih apa itu? Tak kasih tahun. Kalau template berarti bisa nggak kita lari dari template-nya itu? Kalau ini masih bisa ya, ini namanya juga template. Kita masih tetap bisa lari dari apa namanya, bentuknya ini. Ini template itu kan mempermudah ya Bapak Ibu. Sama kalau Bapak Ibu menulis artikel jurnal biasanya ada template-nya. Ini maksudnya template itu begini Bapak Ibu. Di Sway itu kan modelnya kan per cut ya. Kalau per kartu ya, per kartu. Kalau di PowerPoint kan modelnya per slide. Nah, ini kalau di sini di PowerPoint itu juga ada namanya master, master slide, master apa gitu. Kalau di sini kita buat masternya.
Bisa nggak itu Bu diganti misalnya mau tak tambahi subjudul boleh mawon gitu ya. Nah, jadi meskipun sudah ada template-nya kita pun masih bisa menambah, mengurang ataupun mengganti Bapak Ibu ya. Terus ada apa lagi ya? Kita juga bisa mengekspor Bapak Ibu ya. Diekspor. Kalau yang kemarin itu di titik 3 juga ya. Kan saya langsung print ya. Kalau print sudah jelas kemarin Bapak Ibu ya. Kalau print dia akan mikir dulu. Nih ya. Ini kalau print nanti kita akan ditawari bentuk seperti ini Bapak Ibu. Sesuainya. Lu kok gambar-gambarnya hilang enggak ya? Tapi ini tulisannya tetap ada di situ Bapak Ibu. Bahkan tulisan-tulisan yang berupa tautan Bapak Ibu ya. Kayak seperti ini. Ya, yang ada ini apa namanya? Endnote-nya ya. Ada endnote-nya. Ini endnote-nya di mana ini? Itu nanti akan muncul di bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika membuat modul ajar, itu kan pasti diminta untuk menyantumkan sumbernya nih. Kadang kan kita lupa ya Bapak Ibu, kita ambil video dari mana, ambil buku dari mana, kan kadang kita harus kok pas ini link ini. Nah, di enak banget Bapak Ibu. Karena mereka akan secara otomatis akan memasukkan sendiri sumbernya. Enak toh, nggak usah mikir berkali-kali loh ini. Gak dikasih ya. Dari sini footnote-nya. Ini sumbernya ada di sini Bapak Ibu. Dan ini diklik pun itu akan keluar sendiri ya. Ya, kalau ada sumbernya seperti itu bisa keluar sendiri Bapak Ibu. Nah ini sumbernya ini karena banyak di sini, footnote-nya di sini banyak banget. Ya keluarnya juga banyak. Cerdas ya Bapak Ibu. Ini karena saya sudah ngeprint akan saya cancel. Cancel ya nggak apa-apa. Oke, sekarang bagaimana kalau ekspor? Nah kalau ekspor bentukannya akan ada opsi Bapak Ibu. Just the format you want to export ya. Pilih format yang mau kamu ekspor, apakah dalam bentuk Word atau PDF. Nah, misal Bapak Ibu masih pengen mengedit gitu ya, bisa nambahi apa, berarti kita pakai Word saja ya. Karena kalau pakai PDF, yang laptopnya tidak kompatibel dengan apa itu insert PDF, insert file, insert teks dari file atau apa gitu ya, nggak bisa ngotak-atik PDF gitu, berarti kita pakai Word saja. Kan bisa minta tolong anu Bu, halo PDF, oh enggak boleh, monggo silahkan. Tapi kalau saya daripada kerja 3-4 kali, mending ke Word ya, langsung ke Word boleh. Siapa tahu nanti mau menambah identitas gitu ya, nambahi apa gitu. Nah ini Bapak Ibu sudah, nanti kita lihat bentuknya. Oke, saya buka Bapak Ibu ya. Jadi saya pakainya Office-nya 365 Bapak Ibu. Langganan 6 tahun 600.000. 6 tahun loh Bapak Ibu nggih. Itu kalau kita punya anak itu sudah TK. Nah ini dalam bentuk Word Bapak Ibu ya. Dalam bentuk Word, bentuknya seperti ini. Hampir mirip dengan yang ada di PDF. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau di PDF, PDF-nya akan langsung menata Bapak Ibu. Contohnya ini ya. Ini kan ada gambar ya, ada gambar. Harusnya kan kalau ada apa itu namanya eh sumbernya begini harusnya kan nempel di gambar ya Pak Ibu ya. Lah ini dia nggak mau nempel di gambar. Ternyata dia ngikutin layout kertasnya, default kertasnya. Di laptop saya tuh default kertasnya apa gitu. Bisa lihat. Oh masih pakai letter lah. Ini pernah belum tak edit Bapak Ibu. Defaultnya masih letter kan saya kecil ya kalau letter itu ya. Dah mersinis ben tak set default aja. Oke, dah Bapak Ibu. Di PDF itu juga settingannya defaultnya A4 ya, kuarto. Nah ini bentuknya lumayan bagus dong ya. Kan enak ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita membuat modul ajar itu kan memang
lebih leluasa kita pakai Word ya. Karena kalau kita membuat pakai Canva itu juga bagus Bapak Ibu, cantik-cantik modulnya itu pasti ya. Tetapi terkadang ya, misal nih, oh saya mau nambahin bagian ini nih nggak cukup ini. Berarti saya harus membuat page baru kan akhirnya motong yang sini nambah yang sini gitu. Kayak Midun Gaweni gitu ya. Saya tetap kalau nulis banyak lebih suka pakai Word. Kecuali sudah oke, baru kita masukkan ke Canva atau ke PPT atau ke Sway juga bisa Bapak Ibu. Ya, itu seperti itu. Itu kalau kita dari Sway nggak tak simpan ya. Ini ada pertanyaan gini Bapak Ibu. Nyimpen di mana? Nyimpennya di cloud. Saya nggak mau simpan. Nggak ngebang-bangi soalnya. Kayak gitu Bapak Ibu. Itu tadi kalau di print ke apa sorry diekspor ke Word. Nah kalau ke PDF sama kayak pas kita dia otomatis akan mencari apa itu namanya default dari PDF-nya. Nah PDF biasanya defaultnya itu A4 ukurannya kuarto ya. Kita tunggu. Terlalu bosan tadi ya. Kita cek deh. Kayak nggak ada notifnya tercetak apa belum? Nggak tercetak. Karena diekspor Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut lagi sekarang setting for display Bapak Ibu. Di setting ini Bapak Ibu ya. Di setting ini akan ada, biasanya itu muncul sebelum kita bekerja biasanya. Harusnya kita atur dulu itu ya. Pakai bahasa apa. Di sini ada berbagai macam pilihan bahasa. Mari kita cari apakah ada pilihan bahasa Indonesia. Ternyata ada Bapak Ibu. Jadi senyamannya Bapak Ibu. Ya. Ini juga ada bahasa Indonesia. Oh sorry malah Bangla. Bingung aku nanti. Keliru lah mencet deh. Ini ada pilihan bahasa Indonesia. Ya Bapak Ibu ini anu aku lari-lari. Di misalnya pilihan bahasanya Indonesia. Nah, kalau pilihan bahasa Indonesia, Bapak Ibu, nanti di sini juga akan berbahasa Indonesia ya. Saya karena sejak belajar komputer pertama kali saya pakai bahasa Inggris, bukan gaya-gayaan Bapak Ibu. Jadi ngerti ini yo lebih nyaman pakai ini gitu ya, pakai bahasa Inggris. Terus ini ada pilihan show text direction button. Coba kalau kita klik nanti bentuknya akan seperti apa nggak? Kita klik, ini maksudnya gini, turn on the ability to change the text direction on individual paragraph in Sway. Maksudnya text direction itu apakah hurufnya itu akan begini ya horizontal apa berdiri gitu. Kayak yang ada di tabel-tabel yang sempit itu kan kadang kita lihat teksnya itu berdiri gitu ya. Terus use red to live layout. Ya, jadi nanti bisa kayak bentuk teks yang ada di dalam dokumen di Word gitu ya, biasanya kan ada ini. Ini sengaja saya nggak aktifkan karena kalau di saya kan biasanya kita nggak banyak nulis ya. Terus viewers and co-author can duplicate this way. Ini artinya penonton, penonton ya, ya penonton ya, viewer kan penonton dan co-author ya. Co-author itu penulis pendamping bisa menduplikat Sway. Berarti ini diperbolehkan, boleh ya. Ada juga viewer can print. Nah ini kebetulan tidak aktif, diaktifkan ya. Terus viewer can export. Karena di sini viewer tidak diperkenankan untuk edit, makanya ini nggak bisa print, nggak bisa ekspor. Terus viewer can change the layout of this way ya. Viewer bisa mengubah layoutnya. Terus sesuai informational footer. Jadi tadi kan sesuai yang saya duplikasi ya Bapak Ibu. Makanya ada eh, pertanyaan seperti ini. Terus ini ada autoplay. Maksudnya kalau dibuka itu nanti dia akan langsung main sendiri gitu. Ya. Ini yang di bagian setting. Terus ada lagi accessibility checker. Ini misalnya kita disuruh ngecek Bapak Ibu ya. Kalau ada sesuatu yang butuh aksesibilitas gitu ya,
Ini mendingan bagian ini nggak usah. Ini ada isu Bapak Ibu. Missing alternative text. Kenapa missing? Karena ini kan saya ngambil cuma dari Microsoft Office Support Bapak Ibu. Microsoft Office Support. Terus saya kopas di sini. Biar jadi bahan ajar yang lebih mudah diterima gitu ya, lebih mudah dibaca. Karena di sana dari bahasa Inggris ke Indonesia. Kadang itu terjemahannya kadang kurang enak gitu ya. Tuh. Jadi isu nanti bisa kita perbaiki juga ya. Oke. Terus accessibility view. Ya, accessibility view itu tampilannya mau yang kayak apa toh gitu ya. Nah, ini kalau untuk tampilan yang biasanya memiliki inklusivitas ya, Beb, ya. Tampilan untuk beliau-beliau yang misalnya ini apa itu buram gitu ya. Gangguan, bukan gangguan tapi low vision gitu ya. Jadi penglihatannya rendah kayak gitu-gitu ya. Excite, saya akan excite. Ini kan loh Bapak Ibu, visual search, visual. Oke, saya akan klik excite. Nah, yes. Oke, saya kembalikan. Alhamdulillah ini tidak jadi hujan. Hujannya nanti malam saja. Terus ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa lihat ini saya menggunakan akun guru inovatif juga yang sama seperti Bapak Ibu. Dan seperti disampaikan Mbak Leni kemarin, akun guru inovatif itu insya Allah lifetime Bapak Ibu karena sudah dibeli oleh Microsoft Indonesia, diperuntukkan bagi guru-guru di Indonesia ya. Nah, salah satu vendornya adalah CGA ini, ya, Cipta Gading Arta atau komunitas Garuda 21, Garuda Akademi 21 ya. Oh, Bapak Ibu di sini nanti tuh Bapak Ibu nggak usah khawatir nih. Ketika Bapak Ibu keluar dari SWI itu dia akan otomatis nyimpen. Ya. Jadi kalau misalnya kita lupa nyimpan, don't worry ya. Karena memang nggak usah nyimpan ya. Namanya kerja di cloud kok enak. Oke. Terus Bapak Ibu, apalagi yang bisa dilakukan nggak? Selain ini, apakah masih ada sign out atau ya berarti bubar? Enggak gitu Bapak Ibu. Kita masih bisa nih Bapak Ibu namanya share ya, share. Nah, di share pun Bapak Ibu ini ada pertanyaan nggak? Specific people or group. Kalau specific people or group ya, berarti nanti saya langsung enter names or email address ya. Saya mau masukkan apa enggak ya? Oh, akun Office 365 saya yang baru. Tes Demologi at Kemendikbudristek.org. Soalnya ya, salah lagi. Oh, karena ini hanya specific people or group Bapak Ibu, berarti hanya sampai dia guru inovatif ya. Demo. Demo buta at guru inovatif. Karena saya terpilihnya tadi kan specific people or group, berarti hanya yang sesama grup yang sama Bapak Ibu ya. Sekomunitas gitu maksudnya. Terus di sini ada lagi Bapak Ibu, those in your organization with the link. Ya. Di dalam organisasi kita, maksudnya ini dalam satu komunitas itu dengan link. Jadi kalau yang nggak dapat link nanti nggak dapat gitu ya. Terus anyone with a link. Kalau anyone with link ini Bapak Ibu bisa bedakan ya. Yang specific people or group tadi tidak ada pilihan ya Bapak Ibu ya. Pilihannya hanya copy linknya, menjadikannya sebagai viewer atau juga sebagai editor ya. Satu SW itu kalau tidak salah bisa dikerjakan 25 orang Bapak Ibu.
Ruwet Bu Vita nanti, oh nggih ruwet. Makanya nanti dijadwal gitu. Misalnya nih Bapak Ibu, di KKG itu atau MGMP kan biasanya kan kita kerja bareng deh. Bu Vita apa kelempar ini Pak Oni? Pak Edi. Kita hilang. Ya ditunggu bentar Pak Bu, masih ini cuaca mungkin ya. Ya, cuaca mungkin. Iya. Mohon sabar Bapak Ibu. Nah, ini sudah Dia masuk. ngapunten Bapak Ibu. Ngapunten Bapak Ibu nggih. Musim hujan Bu, enggak apa-apa. Nggih. Sampun ketinggal ya Bapak Ibu nggih. Sudah Bu. Oh nggih, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu tadi sampai mana tadi nggih? Ini nggih, kalau Sampai kita mau share. share nggih. Ya, Oh share. nggih, share. Nah, tadi yang kalau specific people or group itu pilihannya sedikit Bapak Ibu nggih. Kita hanya disuruh masukkan nama ya. Nama gitu. Nah, ini begitu kita klik ini kalau sinyalnya bagus itu begitu kita masukkan nama langsung keluar Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa lihat ini Bapak Ibu yang keluar adalah yang anu kita gitu ya, seorganisasi kita ini nggih. Guru inovatif semua baik yang guruinovatif.com maupun guruinovatif.net. Ini saya mau cari yang akun saya satunya yang demo ini, demo Bu Vita pakai yang .net. Ya, ini bisa kita invite. Jadi editor Bapak Ibu bisa. Boleh nggak Bu saya tambah yang lain lagi boleh. Kemarin Pak Edi apa akunnya ya? Ntar saya tak awur aja Bapak Ibu. Juanda, Juanda ini nama suami saya. Ah ini, nah Juanda. Nah ini suami saya ini. Terus yang gampang kok nanti saya kalau invite yang lain enggak pada bingung. Ngapa aku di invite Bu? Udah gitu. Kalau suami saya kan gampang. Dah Bapak Ibu. Nah ini kalau kita specific people or group Bapak Ibu. Ini ya. Tadi kan saya ngundang. Kan tadi saya pakai akun guru inovatif ini. Ini saya ngundang yang demo Bu Vita sama Pak Juanda ini. Ini akan saya invite sebagai editor Bapak Ibu. Jadi nanti di situ kita bisa kerja dalam satu sway, bisa gotong royong. Bisa sampai berapa orang di sini kalau tidak salah sampai 25 orang. Nah, kalau kerjanya rame-rame begitu Bapak Ibu, agak sama seperti kalau Bapak Ibu mungkin pernah kerja bareng belum pakai Canva Bapak Ibu. Canva harus kerja bareng begitu ya. Kan biasanya tumpang tindih gitu. Nah, untuk mensiasati biar nggak tumpang tindih itu, maksudnya tumpang tindih itu misalnya kayak di Canva itu mengerjakan slide yang sama. Pasti numpuk-numpuk itu ya. Nah, biar nggak begitu, Bapak Ibu nanti mungkin bisa dijatah ya. Misalnya nih, yang demo Bu Vita ini mengerjakan yang part kedua. Atau ngisi yang program bahan penyusunan ini. Nanti Pak Juandanya mengisi tentang asesmen, misalnya begitu. Hal itu bisa kita sepakati kayak gitu. Bisa apa namanya, diatur seperti itu. Terus gimana nanti cara berbaginya, Pak Ibu? Tinggal kita klik linknya aja ya. Klik linknya aja. Terus kita copy nanti kirim ke orangnya. Bahkan kalau enggak ini kita invite saja nanti sudah akan masuk ke itu Bapak Ibu. Nah ini, two people now have access to this way. Ini maksudnya adalah Bapak Ibu, dua orang yang saya undang tadi memiliki akses ke sway ini Bapak Ibu. Nanti akan saya buka ke sway saya yang satunya ya. Send them the link so they can view or edit. Oh, ini akan saya copy link. Oke, saya akan buka ya. Saya buka ini pakai browser beda ya. Jadi tak nolkan deh, tak nolkan. Saya buka dari baru ini ya. Wah, yang ini tadi out. Oke, saya buka pakai Mozilla ini ya. Bisa jadi default.
Ini saya buka. Ini kan tadi saya pakai akun demonya ya. Nah, ini yang demo Bu Vita akunnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, saya bisa mengedit ya sebagai demo dia. Saya bisa mengedit di sini Bapak Ibu. Misal ini ya, saya mau nambahi gambar ini karena yang Bu Vita satunya tadi ini agak kalem gitu, yang ini sukanya gambar-gambarnya akeh gitu ya. Nah, ini saya misalnya mau kasih gambar yang banyak. Saya mau kasih media, pindah ke atas ini biar nggak nutupi. Oke. Saya mau kasih image. Kalau image ini hanya satu, Ibu. Kalau stack ini adalah kumpulan image. Berarti nanti di sini Pak Ibu saya bisa memasukkan beberapa konten. Langsung banyak ya. Mau gambar, mau apa gitu ya. Oh sorry. Saya mau masukkan gambarnya itu dengan cara ini tak klik plus ya Pak Ibu ya. Klik plus. Ini saya kalau image, saya klik teks, berarti nanti isinya teks. Kalau image ya isinya gambar, tapi gambar yang kita search dari Sway-nya Bapak Ibu ya. Tapi saya pengen upload ya. Kemarin kan kita belum demo upload. Saya mau upload saja. Nah ini upload. Saya mau upload gambar, upload gambar ini deh. Eh, mau upload ini gambar-gambar waktu saya ada di kemarin itu ya di Jakarta itu. Ah, ini misalnya upload gambar yang kita aman itu Bapak Ibu ya. Gambarnya rak nyambung terus Ben. Ini saya klik. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini ya, bukan cuma satu gambar Bapak Ibu, tapi ini ada 8 gambar. Oke. Tadi kan bentuknya stack ya Bapak Ibu. Stack itu berarti nanti dia akan berkelompok. Kita tunggu dulu. Ini namanya image card ya. Ada grup stack. Nah, ini gambar-gambarnya. Terus dari gambarnya Bapak Ibu, kalau gambarnya cilik begini ini, nanti kalau di play ya, di play, kita periksa dulu gambarnya apakah kecil apa besar. Oke, ini akan saya lihat. Harusnya gambarnya yang sesuai ya. Bisa nggak apa-apa nggak Bapak Ibu ya. Buat contoh doang sih ini ya, gambarnya bebas. Yang penting gambarnya sopan. Oke, ini semoga jelas banget deh. Saya lihat tugas-tugas Bapak Ibu sudah sangat apa itu sudah bagus, masih bisa dikembangkan. Jadi kalau bahasa Inggris di Indonesia kan ini kadang memang bikin bingung sendiri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari-cari di kalau pengen tahu bagaimana sih aplikasi Office bekerja itu cari aja di Microsoft Office Support Bapak Ibu. Ntar saya mau lihat gambarnya tadi ya. Nah, ini kalau tabel Bapak Ibu kemarin kan saya sampaikan ya tabelnya tidak rusak ya. Jangan khawatir lah. Kok kecil Bu? Kalau kecil nanti kita bisa besarkan. Lah tuh ini jadi. Mau lihat gambar yang tadi loh Bapak Ibu. Gambarnya seperti apa bentuknya gitu ya. Juga ada pintasan keyboard. Pintasan keyboard kalau untuk teks sama seperti di dalam kalau pas kita ngetik di Word Bapak Ibu ya. Nah ini kontrol apa ya. Kontrol X, kontrol V ya, kontrol B. Nah, ini sama.
Kalau di Canva yang berlaku cuma Ctrl V, Ctrl C, Ctrl D ya, duplicate. Kalau di Sway banyak apa itu eh pintasan keyboard bisa kita pakai. Nah, oh udah besar Bapak Ibu. Berarti kita nggak usah khawatir ya karena gambarnya sudah besar. Mungkin ada yang Bapak Ibu kenal. Kemarin juga ada yang dari Jawa Timur tuh dari apa itu? Dari Surabaya ada dari Madura. Itu tampilannya gambarnya Bapak Ibu ya. Ini kalau udah begitu nggak usah diutak-atik. Itu kalau kita masukkan gambar, kita ngedit eh, berdasarkan undangan gitu gitu. Nggak diundang pun Bapak Ibu, asalkan ya di Sway yang aslinya itu portal office. Tadi keklik saya malah tak tutup tadi. Ya, ini Sway yang aslinya Bapak Ibu. Kita lihat apakah di Sway aslinya ada fotonya apa enggak. Ini di Sway yang saya bagi ke sana tadi loh Bapak Ibu ya. Kita lihat apakah ada fotonya di sini. Tenteren. Kita buktikan ya Bapak Ibu ya. Bisa enggak sih ini buat kerjasama gitu ya. Nah, ada Bapak Ibu ya. Padahal kan tadi saya tidak masukkan, bukan saya masukkan ya, tapi si demo tadi ya, aku demo yang memasukkan. Saya tidak memasukkan itu. Jadi bisa Bapak Ibu guys. Jadi Bapak Ibu kalau misal mau kerja bareng, jadi sebenarnya KKG itu tuh sebenarnya harusnya bisa juga dilaksanakan secara daring deh Bapak Ibu guys. Dilaksanakan daring kita masih tetap bisa bekerja sama Bapak Ibu. Kalau ngetik biasa, misalnya menyusun ATP, TP ya berarti bisa aja pakai Office Online gitu. Atau pakai ini juga bisa Bapak Ibu guys. Kayak gitu biar bisa bekerja sama enak ya. Oke itu kalau kita minta orang lain untuk ikut. Nah, ini Bapak Ibu ada pemberitahuan di sini tadi ya. Oke ini kalau specific people or group dan ini dikasih akses tadi untuk edit. Sekarang kalau those in your organization with the link. Nah ini Bapak Ibu ada keterangan di sini nih. Ada dua autor baru ya. Demo Bovita sama Pak Juanda ini dua autor baru. Ini untuk yang ini tadi. Lah kalau yang di SW satunya nggak ada ya, di SW satunya yang asli tadi yang penyusunan judulnya tadi nggak ada. Itu tadi yang asli. Nah kalau yang ini gampang Bapak Ibu ya. Ini pun kita juga bisa cuman view atau juga bisa edit Bapak Ibu. Ya bisa edit juga. Dan ini siapapun karena ini those in your organization with the link. Misal ini kita lupa ya, lupa akunnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita klik aja ini, terus klik ini Bapak Ibu ya. Terus nih kan tadi bunyinya those in your organization with the link bisa edit Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau copy ini ke grup peserta WhatsApp Bapak Ibu. Saya mau lihat peserta WhatsApp yang bisa masuk siapa. Ya, coba Bapak Ibu ya. Ayo coba dites. Karena tadi bunyinya adalah siapapun di organisasi bisa apa itu ngedit. Panasnya ya Allah, sebentar Bapak Ibu tak geser. Di belakang saya jendela ini, panas betul ternyata. Oke itu Bapak Ibu guys, silahkan masuk dan ngedit-ngedit lah, masukin apa boleh, masukin foto, masukin apa, mendoan atau apa boleh. Silahkan coba diedit. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini tadi kan suenya sue kopian ya, jadi nggak masalah ya. Tuh Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh klik itu suenya ya, terus nanti silahkan diedit. Ya. Monggo silahkan. Nanti kita lihat siapa yang masuk gitu ya. Saya mau tutup yang ini biar gak berat ya. Terus saya mau masuk ini ya. Mau tak copy linknya. Terus saya mau coba masuk. Pura-puranya ini kan tadi di organisasi kamu gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya ada satu akun lagi cuman saya lupa.
Oh, si. Oh, udah beda deh yang satu akun Kemendikbud soalnya. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kan saya nggak klik nama siapa nggak, tapi saya eh klik anyone with the link ya. Oh, Bapak Ibu silahkan dicoba-coba. Saya mau lihat di sini siapa saja yang bisa masuk ya. Monggo. Boleh nulis-nulis apa-apa di sini, masukkan card di sini atau kirim foto Bapak Ibu boleh. Monggo silahkan. Ini buat coba-coba soalnya. Atau nanti Bapak Ibu mau kerjasama membuat modul bareng, membuat assessment bareng, wah enak banget deh. Jadi misalnya saya mau tambahin teks deh. Saya mau tambahin teks eh, ding. Saya suka belajar dan berbagi misalnya gitu. Misal nih, monggo silahkan yang mau ngedit-ngedit. Kita buktikan Bapak Ibu. Bisa nggak sih itu betulan? Kan itu Bu Vita pakai akunnya sendiri ya. Dua-duanya akunnya Bu Vita gitu ya. Bukan, oh, ini sudah 3 orang Bapak Ibu. Matur nuwun. Ada 3 orang yang masuk. Biasanya akan kelihatan Bapak Ibu siapa yang masuk gitu ya. Siapa yang sudah nyoba utek-utek di situ gitu. Oke Bu, matur nuwun sudah menyimak. Oke Bapak Ibu, ini sudah ada 3 orang deh. Selain akun saya tadi ya, di sini tadi. Tuh Bapak Ibu. Ini kalau kita tadi share-nya itu ke siapapun, tapi dalam organisasi yang sama dengan link, Bapak Ibu. Terus anyone with a link. Nah, ini biasanya kita berbagi ini ke, misalnya biasanya ke siswa, Bapak Ibu ya, ke siswa yang mungkin tidak memiliki akun Microsoft gitu ya. Karena kalau siswa kan bisa kadang mohon maaf ya Bapak Ibu, ini sudah mulai angin soalnya di tempat saya. Kalau angin gini mungkin sinyalnya bubat babit. Oke Bapak Ibu, lanjut nggih. Saya mau demokan yang ini, yang anyone with link ya. Kalau anyone with link ini berarti siapapun bisa masuk. Nah ini Bapak Ibu matur nuwun ini ternyata Bapak Ibu sudah banyak yang masuk loh ini loh ya. Banyak banget yang ikutan menulis ini Bu AC, Hartini, Bu Endang, Bu Kusmiatin, jangan-jangan Kusmiati teman saya ini. Saya sendiri ya tadi ya, Bu Indrawati. Oh, ini Bu Indrawati yang kemarin telepon saya ya Bu. Tadi suami saya tadi, terus Bu Aminatu Zuhria, Bu Imro'atu Solihah. Nah, ini ibu-ibu pun bisa ngedit di sini nih. Jadi ini bisa sampai 25 orang deh. Ini nah kalau anyone with a link ini Bapak Ibu pun bisa mengedit ini dengan akun yang bukan guru inovatif. Misalnya ini, nah ini tadi Bu siapa nih? Ini udah insert gambar ya. Misal ini kan kemarin ada yang tanya nggih, saya membuat tugasnya bukan dengan akun guru inovatif. Nah, karena kemarin itu untuk mengunggah apa itu Bapak Ibu mengunggah file itu harus menggunakan akun organisasi yang sama ya. Jadi makanya harus pakai akun guru inovatif itu ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu ya. Nah, eh kalau dibebaskan seperti ini, nah ini berarti bebas Bapak Ibu ya. Mau pakai akun apapun boleh, yang penting akun Microsoft.
Termasuk menggunakan akun kalau edit loh ya, kalau edit menggunakan misalnya akun Hotmail, Outlook gitu ya. Kalau Hotmail, Outlook itu kan akun Microsoft tapi yang gratisan Bapak Ibu ya. Kayak Gmail lah. Kalau yang berbayar, yang berlangganan ya, maksudnya yang berlangganan seperti akun Guru Inovatif ini, itu nanti kita itu yang berbayar. Tapi kan ini kita gratis nih kalau sudah difasilitasi. Nah, gitu. Nah, kalau view Bapak Ibu ya, kalau cuman view, ini kan saya klik edit aja langsung keluar semua yang sudah ngedit ya. Saya klik view, view ini berarti ini siapapun nanti bisa Bapak Ibu ya. Termasuk ke siswa yang punyanya akun belajar ID karena cuma melihat ya. Cuma melihat jadi bisa dengan apapun juga melihat tok. Oke. Kartu gambar dan asik, Sas membuat batik. Bagus ini Bu, batiknya ini Bu. Dan ini Bapak Ibu kalau seperti ini kita pun bahkan bisa berbagi di Facebook ya atau di Twitter ya sekarang namanya X gitu Bapak Ibu. Terus LinkedIn ya. Terus bisa juga embed code. Embed code ini berarti kita embed kita masukkan nanti bunyinya sudah bukan anu lagi misalnya nih ya saya embed code ya saya embed code ini saya copy ke clipboard ya copy saya close saya buka pakai Word misalnya ya. Pakai apa ya? Misalnya ini deh yang tulisannya saya ipit. Nah, ini. Ini saya mau kopas ini. Kalau embed bunyinya akan seperti ini Bapak Ibu. Tapi nanti kita masuknya pakai insert link gitu nanti kalau embed code berarti nanti dia akan masuk menjadi tulisan kayak yang ada di SWE tadi Bapak. Misalnya assessment atau apa begitu ya. Kalau enggak ya dia akan masuknya cuman kita kopas bunyinya akan seperti ini ya. Kedawan ya, kepanjangan. Oke, ini saya tutup aja enggak ngabut-ngabuti. Begitu itu kalau kita share ya, share. Nah, di bawah ini pun Bapak Ibu masih ada more option ya. Misalnya nih, specific people or group tapi saya pakai more option nih. Hmm. Require password to view or edit Bapak Ibu. Jadi di sini saya meskipun dengan specific people or group ya, saking misalnya ini rahasia banget gitu Bapak Ibu ya. Wah, saya require password. Begitu juga dengan organisasi yang ada di yang kita kasih link ini Bapak Ibu dalam satu komunitas ini ya. Ini saya edit ini saya kasih perintah edit ini pun misal kita require or view or edit this way ini harus pakai password. Begitu juga untuk melihat seperti siswa ya yang kadang itu seenaknya gitu ya. Misalnya nih passwordnya itu menggunakan warna bendera Indonesia gitu misalnya. Passwordnya menggunakan warna bendera Palestina misalnya ya. Misalnya kayak gitu misalnya. Atau passwordnya apa itu untuk apa ya memancing konsentrasi mereka dulu gitu kayak gitu ya. Terus kalau nggak laku nggak jadi semuanya nanti kita reset saja Bapak Ibu, reset the share setting. Kalau kita malas ngeklik satu-satu kita reset saja ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau di bagian sini itu aktif ya. Viewers can see the share button itu artinya penonton pun itu bisa melihat share button ini. Kalau ini nggak kita klik Bapak Ibu, nanti viewer tidak bisa melihat share buttonnya. Dia tertutup ya, nggak ada apa-apa, cuma langsung tampilan SWE saja. Tampilan SWE dan juga tampilan navigasi, bahkan nggak ada playnya. Karena dia cuma nonton, itu biasanya diberikan dibuat oleh penulis SWE ya, penulis yang menggunakan aplikasi SWE untuk sesuatu yang sifatnya bisa digunakan oleh orang banyak. Itu kayak apa ya misalnya kayak buletin gitu Bapak Ibu yang bisa dibaca secara umum itu biasanya mereka akan viewer can see share button gitu. Bahkan dulu pernah Bapak Ibu dulu di Microsoft itu ada apa ya ada platform platform tempat kita belajar berbagi dan itu kita bisa
dari situ kita bisa tahu Bapak Ibu. Sway kita itu yang lihat itu sudah berapa orang, kalau kita berapa orang itu kita apa ya, sepopuler apa atau di komunitas Microsoft dunia itu ada Bapak Ibu. Dulu namanya Microsoft Educator Community. Nah, kalau sekarang tempat belajar itu ada namanya Microsoft Learn. Microsoft Learn itu tempat untuk belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tertarik ingin belajar Microsoft lebih mendalam, silahkan belajar di Microsoft Learn. Di situ pun ada sertifikasinya Bapak Ibu. Kalau ditulis mungkin guru-guru Microsoft itu sertifikasinya banyak banget. Karena setiap aplikasi itu ada sertifikasinya. Meskipun yang umum yang berbayar itu kayak misalnya Microsoft Certified Educator gitu ya buat guru Bapak Ibu ya. Ada juga MOS ya. MOS itu Microsoft Office Specialist kayak gitu-gitu. Itu berbayar Bapak Ibu. Dan penyelenggara diklat kita ini sekarang selain komunitas PKGI itu adalah CGF Bapak Ibu, mereka ini adalah Microsoft Authorized ya. Jadi diberi wewenang untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi Microsoft dan itu bisa kita pakai dimanapun Bapak Ibu. Saya meskipun guru tapi saya juga mentor Bapak Ibu, mentor dan saya dapat job itu dari LinkedIn Bapak Ibu. LinkedIn itu apa ya, medsosnya para profesional gitu ya. Padahal saya guru SD gitu. Tapi saya sering dapat undangan untuk eh, ngajar di mana gitu ya. Di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu saya di program studi independen gitu-gitu. Di program magang gitu ya, atau praktisi mengajar gitu. Itu karena saya memiliki beberapa sertifikasi dari Microsoft. Padahal cuma itu loh modalnya Bapak Ibu ya. Itu payu ternyata Bapak Ibu. Kayak gitu. Dan nanti Bapak Ibu dari modal SWE siapa tahu tertarik belajar yang lain dari aplikasi Microsoft. Saya yakin banget Bapak Ibu kan di eh, hikmah yang baik ya, hikmah yang baik dari adanya kurikulum Merdeka itu adalah semakin apa ya, semakin pesatnya kebutuhan kita guru itu ya dengan teknologi Bapak Ibu ya. Kalau ada aplikasi apapun yang memudahkan itu pasti akan kita pilih gitu untuk bekerja, gitu. Nah, Bu Vita kenapa nggak pakai Canva gitu ya? Kalau kenapa nggak pakai Canva? Kenapa pilih Swebo? Kan Canva kan bagus Bu kalau di print, di download, dia juga tetap jadi Canva Bu. Tetap kelihatan ya kalau Canva yang kita mau di presentation, begitu kita download, tetap kelihatan gambar-gambarnya nggih Bapak Ibu nggih. Tapi kalau Swebo begitu kita download, yang hiasan-hiasan tadi hilang. Kenapa? Karena itulah bedanya Bapak Ibu nggih. Jadi kalau itu perbedaan yang kadang membuat kita mikir, mending aku pakai Canva deh gitu. Boleh nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nggih, hanya memiliki waktu singkat untuk membuat sesuatu gitu ya. Bapak Ibu misalnya punya waktu eh, 5 menit gitu ya untuk membuat bahan ajar gitu ya. Misalnya membuat media ajar. Waduh, 5 menit iki kayak aku kudu piye gitu ya Bapak Ibu. Pakai aja suwe Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu kita klik kita mau apa toh, kita mau cari apa toh, itu kan nanti sudah keluar Bapak Ibu nggih. Apa itu keluar saran loh Bapak Ibu di sini ini ya. Kita mau cari video, mau cari foto, mau cari gambar, mau cari apa-apa tuh di sini ada Bapak Ibu. Bahkan termasuk juga pernyataan-pernyataan dari misalnya dari Twitter gitu ya. Itu bahkan juga keluar dari sini Bapak Ibu. Itulah enaknya ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya memiliki waktu yang singkat, yang penting Bapak Ibu, nanti ketika ditampilkan jebret itu di layar, di proyektor itu kita tidak kosongan gitu nggih. Kalau ditampilkan di layar hanya seperti ini, misalnya saya presentasi cuman seperti ini lah, Mbok ini cah cilik we ngantuk gitu ya. Kita pasti ngantuk pakai berat gitu ya. Tapi kalau kita tampilannya itu ya dengan menggunakan media yang menarik gitu Bapak Ibu ya, pasti anak-anak akan tertarik gitu. Dan pengawas pasti juga akan begini, wah apik ya gitu, bagus ya gitu. Kayak gitu Bapak Ibu. Ini sekedar tips nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pasti sudah mengisi RHK di PNM ya. Di PMM nah itu siapa tahu Bapak Ibu juga memilih yang nomor berapa ya saya lupa yang observasi itu Bapak Ibu yang observasi pembelajaran itu di kelas itu dengan teman sejawat itulah siapa tahu nanti Bapak Ibu akan menggunakan SWE ini ya misalnya untuk menyusun kan itu dari mulai perencanaan ya sampai pelaksanaan sampai
apa itu refleksi itu kan kita terlibat di situ. Bisa menggunakan ini Bapak Ibu secara kolaboratif ya. Secara kolaboratif maksudnya apa? Meskipun duduk bersama, kita nggak perlu yang pindah-pindahan pakai flash disk gitu ya. Kayak tadi itu saya cuman share di WhatsApp. Bapak Ibu tadi bisa ikut berkontribusi, ikut memasukkan apa gambar gitu ya, tulisan di sini seperti itu Ibu-ibu, Bapak, nggih. Kan ringan nggih. Bukan misalnya membuat modul, membuat apa, mau merumuskan ATP itu pakai ini sudah cantik sekali Bapak Ibu. Ya, jadi semua punya linknya, semua bisa kerja bareng di situ dan nanti ketika mau di print out nggih, mau di print out dicetak aja Word Bapak Ibu ya, dicetak Word saja, diatur kertasnya, tinggal bisa kita kasih tanda tangan masing-masing, nggih. Kan tinggal ganti kepala kalau satu sekolah kan kepala sekolahnya sama ya, tinggal diganti nama kita masing-masing kayak gitu. Lebih meringankan. Itulah gunanya teknologi Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan dengan ini pun Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita menjadikan ini seperti jadi apa ya kayak buletin Bapak Ibu ya, kayak buletin gitu. Kalau jadi buletin Bapak Ibu, itu tampilannya pasti akan lain. Misalnya kayak ini newsletter gitu ya, newsletter gitu ya. Itu berarti tampilannya pasti akan lebih rame lagi Bapak Ibu. Bu kok yang punya saya yang dulu kok sudah hilang gitu Bapak Ibu, tinggal buka aja ini ya. Buka saja ini Bapak Ibu. Oke. Ini kalau saya pas ngajar-ngajar itu makanya kosong ini ya. Ini lah ini yang tutorial aktivasi akun Office 365 itu ada 118 yang apa itu melihat ya. Ini pas daring dulu Bapak Ibu saya banyak pakai Sway. Karena bocah dulu pas daring itu saya masih ngajar di sekolah yang kecil di pinggir gitu muridnya cuma 16. Lumayan. Nah, ini yang banyak ini 86. Tahun 2020 Bapak Ibu ya. Nah, dulu saya banyak pakai Sway jadi enak betul. Wis nggak usah mikir gitu nggih. Udah cuma pakai Sway saja sudah enak Bapak Ibu. Termasuk misalnya kita ini. Ini Sway saya ini bahkan kopian dari Sway saya tahun 2016 Bapak Ibu. Sorry 2015 sebelum saya ke Hungaria itu. Ini yang membuat saya itu bisa sampai ke Hungaria Bapak Ibu. Ini pembelajaran saya Bapak Ibu. Cuman pakai waktu itu saya masih ngajar di Jogja ya. Saya di Jogja itu dulu saya ngajar di Boyolali terus CPNS saya di Jogja 2010 sampai 2019 saya di Jogja itu. Ini kalau yang pengendalinya stuck ini Bapak Ibu ini fotonya banyak. Biar nggak memanjang banyak itu makanya saya beginikan toh. Besar gimana Bu Vita diginikan? Ini besarkan. Dia akan ada tampilan ya. Ini lebih besar gambarnya gitu ya. Bukan ada visual sheet-nya itu tulisannya apa itu bisa ya. Ini adalah pembelajaran ini yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu. Batik geometri. Ini diseminasi yang sudah dilakukan. Banyak banget saya nggak tahu sudah belajar bersama Bapak Ibu guru itu sudah berapa ribu ini muka saya zaman dulu. 2015 itu Kamsio banget. Terus saya banyak berbaginya di Jogja karena dulu saya tinggalnya di Jogja, nggak di Sleman. Dekat Adi Sucipto itu Bapak Ibu. Gini aja saya sudah sampai Hungaria dulu Bapak Ibu ya. Ini saya hanya copy Bapak Ibu ya. Kayak tadi itu prosesnya ya share, terus edit, terus ke ini anyone with the link karena beda. Karena dulu tuh MII itu Bapak Ibu itu dulu kita belum dikasih akun Guru Inovatif. Jadi dulu saya masih pakai akun Outlook. Itu yang visit ke apa namanya ke survei saya ini sampai 5 ribuan Bapak Ibu. Wah, jadi cukup populer dulu saya di komunitas Microsoft itu. Gaya banget nggak? Tuh kayak gitu. Jadi ini cuma dari hasil kopi saja Bapak Ibu ya. Enak ya Bapak Ibu guys, so itu. Kita nggak usah mikir terlalu mumet gitu loh. Nggak usah terlalu mikir berat-berat, tinggal kok kurang apa, tinggal tambahin, kurang apa, tinggal tambahin gitu. Nggak.
Nah, yang pembelajaran yang saya ceritakan itu yang kalau eh, di sekolah itu ya, menurut saya cuma 20 dewa ibu kayak gini mereka sudah seneng banget. Padahal tugasnya lu buat poster. Enteng ya, jadi dulu pembelajaran daringnya kayak gini saya. Sudah begini, ini tahun 2020 pas COVID dulu, Bapak Ibu. Dan itu di pinggiran loh ya. Bapak Ibu kan di apa itu di kalau di Jawa jauh lebih kota, gitu ya. Jauh lebih kota ketimbang di luar Jawa. Nah, seperti ini Bapak Ibu, saya bisa membuat materi-materi yang berat, nih, kayak misalnya nih tentang BPUPKI gini ya. Ada video nih Bapak Ibu, ya sejarah lahirnya Pancasila. Nah, ini kalau kita pas lagi capek, oh tiba-tiba kepala sekolah kita manggil kita, Bu, sebentar lagi ada kunjungan dari ini gitu. Aduh, mateng gitu ya. Udah buka aja soy Bapak Ibu, masukkan video, foto atau apa tentang materi yang mau kita ajarkan itu ke Sui, pakai Sui. Sudah ringkes nanti Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran ya yang menarik gitu ya. Bahkan kalau kalau anak-anak Bapak Ibu waktu itu sudah membawa device sendiri ya, baik HP, tablet atau bahkan mungkin di lab komputer jadi bisa pakai connect internet dengan komputernya. Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi bahan ajar yang interaktif ya, yang ada itunya, ada apanya, ada ulangannya gitu ya. Misalnya kayak ini saya mau buat survei Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik. Bapak Ibu punya ini nggak, punya tautannya nggak? Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini Bapak Ibu. Feedbacknya ya, feedback apa itu saya tak akhirkan. Tak cari yang akhir. Kalau ini tuh kita melihat per bab Bapak Ibu ya. Kita klik itu melihat per bab. Di bagian akhir itu ada feedback Bapak Ibu. Nanti saya pengen Bapak Ibu mengisi feedbacknya. Feedback pelatihan ini seperti apa gitu ya. Buat perbaikan ke depan Bapak Ibu. Terutama saya nggih. Misal saya ngomong kecepatan gitu ya. Sinyalnya sok delap-delup gitu ya. Terus sini ntar Bapak Ibu ya. Ini dan cepet ini. Ini kalau di Word yang dirubah ke PowerPoint itu biasanya kita menggunakan heading, subheading gitu-gitu. Kalau di Sway ya akan berlaku seperti itu juga. Begitu pindah heading, pindah card-nya, Bapak Ibu. Kalau di PowerPoint pindah heading, pindah slide. Simpan Jawa tuh, bentar lagi nih. Nah, ini Bapak Ibu, ini umpan balik nanti Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu klik umpan balik nanti akan masuk ke klik aja ini ya, terus all link. Jadi Bapak Ibu akan masuk ke formnya ya. Silakan karena saya menggunakan skala Likert Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik ini misalnya materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta tinggal di kalau nggak kelihatan tinggal digeser ke kiri ya Bapak Ibu. Bisa diisi pakai HP, pakai laptop terserah ya. Di tampilannya kalau pakai HP saya pilih soalnya ini. Oh, ini saya pakai anu peserta ya. Jadi seperti ini. Kayak gitu Bapak Ibu. Biar jadi masukan ya. Siapa tahu nanti berguna. Tuh. Atas mengatakan Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Monggo. Karena sering saya dapetin itu kadang malam-malam gitu nggih Bapak Ibu. Tanyanya itu sudah malam banget. Kayak juga masih ada yang bertanya di pagi-pagi gitu ya. Saya baru senam.
kebanyakan dari Bapak Ibu bertanya tentang akun guru inovatifnya, nggih. Berarti banyak yang masih belum dapat atau mungkin baru daftar atau kelewatan dibuatkan gitu, nggih. Bapak Ibu nanti bisa menghubungi langsung Mbak Leni ya. Mbak Leni namanya Zulfa Leni itu Bapak Ibu ya, itu sudah ada di grup. Bapak Ibu bisa menghubungi kalau secara teknis sama Mbak Leni nanti misal minta akun gitu ya atau apa namanya Bapak Ibu apa passwordnya berarti bisa di reset. Dulu tuh sebenarnya MI pun dulu juga admin, Bu, tapi setelah eh, banyak yang mengacau gitu ya, ada MI, ada yang mengacau, karena admin bahwa admin itu kehendak untuk menghapus, mengedit gitu ya, akun-akun yang ada. Sama kayak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya menjadi admin belajar ID gitu ya, itu Bapak Ibu pun bisa menghapus akun teman kan gitu. Itu juga di inovatif Bapak Ibu. Setelah itu akhirnya semua disepakati yang memiliki akses sebagai admin gitu-gitu ya. Terus saya merdeka dulu juga capek Bapak itu tanya Mbak Leni dia capek sekali. Karena kadang malam-malam itu ya, Vita, akun saya hilang. Bu Vita, tolong riset akun saya. Oh, itu kadang orang kenal saya. Apalagi pelatihan begini Bapak Ibu. Nggih. Oke, monggo Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Baik, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Monggo.